Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fi ma'na al-hadis amantu billahi thumma istaqim aw kama qala alaihi salatu wassalam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak henti-hentinya kita bersyukur terhadap semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Diberikan oleh Allah kita nikmat hidup, Allah berikan kepada kita nikmat sehat, kemudian Allah berikan kepada kita nikmat untuk senantiasa bisa menambah nilai amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan semua aktivitas kita yang kita mulai sejak bangun tidur tadi sampai saat ini dan sampai nanti kita tidur lagi di malam hari, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari Jumat ini, hari yang penuh kemuliaan, penuh keberkahan, bahkan sebagian ulama menyebutkan Jumat ini hari rayanya orang beriman. Kalau hari raya secara syariat itu dalam satu tahun ada 2 kali. Hari raya Idul Fitri, kemudian hari raya Idul Adha. Tetapi setiap pekan ketika kita bertemu dengan Yaumul Jumu'ah, kita bertemu dengan hari Jumat, maka itu menjadi hari raya kita setiap pekannya. Bermula dari azan maghrib kemarin, berakhir azan maghrib nanti. Maka disebut dengan Yaumul Jumu'ah, hari Jumat. Istimewa Jumat ini. Dalam beberapa riwayat itu disebutkan Nabi Adam Allah ciptakan di hari Jumat ba'da asar. Kemudian Nabi Adam ini Allah keluarkan dari surga juga hari Jumat. Allah terima taubatnya hari Jumat. Allah wafatkan hari Jumat. Nanti akhir daripada cerita dunia ini Jumat juga. Kiamat itu terjadi hari Jumat. Cuma Jumat yang mana? Di minggu keberapa? Tahun kapan? Tidak ada satupun yang mengetahui. Tetapi kita wajib untuk mengimani bahwasanya satu saat dunia yang nampak indah oleh pandangan mata kita hari ini suatu saat akan habis, akan berakhir. Ini menunjukkan bahwasanya apapun yang ada di dunia ini tidak selamanya bisa kita nikmati, tidak selamanya bisa kita miliki. Kita pun juga tidak selamanya. Diriwayatkan kalau seandainya bumi ini dipenuhi oleh jagung, jagung yang biasa menjadi pakan hewan, bukan jagung yang kita tanam untuk kita konsumsi. Jagung untuk pakan hewan itu ketika dia sudah bisa dipanen maka keras. Kalau setiap satu tongkol jagung itu isinya entah berapa, kemudian dipenuhi bumi ini dengan butiran jagung, kemudian setiap 100 tahun sekali dimakan satu oleh seekor burung. Kita berpikir kapan akan habisnya? Akan habis juga. Beginilah dunia ini.
butiran jagung kita tumpuk memenuhi dunia ini, dimakan per 100 tahun oleh seekor burung, maka butir jagung tadi akan habis. Maka habisnya dunia itu terjadi di hari Jumat ini. Kita tidak diberitahu. Maka setiap datang Jumat, semua penduduk langit, semua malaikat itu mereka takut, jangan-jangan ini Jumatnya. Tetapi jin dan manusia tidak mengetahui hal tersebut. Tanda besar datangnya kiamat itu ketika diutusnya Nabi Muhammad. Itu tanda awal yang paling besar bahwasanya dunia itu akan kiamat. Diutus Nabi. Nabi diutus sampai ke zaman kita hari ini itu sudah 1400 tahun lebih. Hampir 1500 tahun. Berarti umur dunia ini sudah tua. Kalau sudah tua seharusnya tidak menarik. Cuma bagi kita dunia ini tidak tua. Sehingga dunia ini jabatannya menarik. Harta di dalamnya menarik, kekuasaan menarik, popularitas menarik. Padahal bumi ini sudah tua. Ketika Nabi Mi'raj, nampak oleh Nabi ini satu perempuan yang sudah sangat tua. Ketika Nabi akan mendekat, dihalangi oleh malaikat Jibril. Kenapa tidak boleh mendekat? Dan siapa dia, wahai Jibril? Kata Jibril, ya Rasulullah, itulah hakikatnya dunia itu. Seperti perempuan yang sudah sangat tua, maka tidak menarik lagi. Kalau ada orang yang tertarik dengan perempuan yang sudah sangat tua, berarti tidak normal. Kecantikan itu ada batasnya. 17 tahun sampai mungkin nanti 60 tahun sudah. 70-80 tahun mungkin tidak lagi. 100 tahun mungkin tidak lagi. Hakikat dunia seperti perempuan yang sudah sangat tua. Maka menjadi aneh bagi orang-orang yang sangat tertarik dengan dunia, kemudian berkhayal akan tinggal lama, jabatannya akan lama, hartanya akan kekal, popularitasnya akan bertahan lama. Maka mudah-mudahan kita semua selamat daripada tipu daya dunia ini. Di dalam Quran Allah menceritakan ada negeri namanya Babilonia. Di sana ada dua orang yang kita kenal namanya, satu Harut, yang kedua Marut. Riwayatnya asal mereka itu malaikat mencoba bagaimana dunia itu. Kalau malaikat imannya stabil, disuruh taat. Sejak awal diciptakan sujud sampai nanti kiamat sujud. Diciptakan ruku sampai nanti kiamat ruku. Diciptakan dalam keadaan bertasbih membaca subhanallah wa bihamdih, maka sampai kiamat dia baca itu. Subhana rabbiyal a'la, sampai kiamat dia baca itu. Maka malaikat imannya stabil, tidak ada lagi peningkatan, tidak ada lagi penurunan. Apa yang Allah suruh kerjakan. Bagaimana dunia manusia? Maka dia ingin kehidupan manusia, kenapa ada pertengkaran, kenapa ada pembunuhan, kenapa ada anak yang durhaka kepada orang tua, kenapa ada orang tua yang menelantarkan anaknya, kenapa ada suami yang menyakiti istrinya, kenapa ada istri yang tidak berbakti kepada suaminya. Semuanya itu, kenapa bisa begitu? Maka dia mencoba untuk menjadi manusia. Allah kasih. Kemudian datang bangsa jin, tertarik, diajarkan sihir. Maka ketika belajar sihir, dia bisa merubah keadaan sehingga menyebabkan suami istri yang akur, harmonis menjadi bubar, bertengkar. Maka bahasa manusia di zaman itu, sihirnya Harut dan Marut itu bisa membuat seorang anak bertengkar dengan orang tuanya, suami bertengkar dengan istrinya, adik bertengkar dengan kakaknya. Ini sihirnya
Harut dan Marut. Tetapi kata ulama, ada yang lebih hebat daripada sihir Harut dan Marut itu. Namanya dunia, membuat manusia lupa dengan Tuhannya. Di sihir dunia ini lebih hebat daripada Harut dan Marut, menyebabkan manusia lupa dengan Tuhannya. Kenapa bisa lupa dengan Tuhannya? Tidak sempat sholat. Bahkan tidak sempat sholat karajo banyak. Bahkan tidak sempat sholat sibuk. Berarti lupa dengan Tuhannya. Datang siang nanti, kenapa tidak sholat zuhur? Atau kenapa tidak sholat Jumat? Capek. Waktunya istirahat. Lupa dia dengan Tuhannya. Tapi dengan uang dia tidak lupa. Pangkatnya, jabatannya, karirnya, popularitasnya tidak. Tapi dengan Tuhannya lupa. Ini sihir dunia, menyebabkan seorang hamba melupakan Tuhannya. Maka kata Imam Syafi'i, jangan kalian mendekat, jangan kalian berkumpul, jangan kalian berteman dengan orang yang melupakan Tuhannya. Karena satu saat kamu pun akan dia lupakan. Kenapa? Tuhannya mampu dia lupakan, apalagi kamu. Ini gadi-gadi na bujang-bujang kok kalau calon tu lupa ju Tuhan jangan mu. Tuhan saja lupa boleh jawab. Seorang suami lupa Tuhannya, oh istri nggak akan ingat dia. Tuhannya dia lupakan, tidak akan mungkin dia mengingat istrinya. Kalau Tuhannya dia lupakan, anaknya tidak akan dia ingat. Maka terjadilah namanya perselingkuhan. Saya hampir 20 tahun konsultan pernikahan. Tilah kanyang dia cerita itu. Ndak laki-laki, ndak pedusi, ndak yang kayo, ndak yang miskin, ndak yang berpendidikan, ndak yang ndak sekolah, sama. Tadi malam sampai setengah 12 malam ke rumah. Selingkuh. Yang selingkuh siapa? Istri. Habis itu kamu balas, saya selingkuh juga. Apakah mereka orang yang tidak berpendidikan? Dua-duanya berpendidikan. Punya gelar yang bagus. Saya balas juga. Akhirnya gimana? Nunggu surat cerai pengadilan. Yakin itu akan lanjut? Istrimu dengan selingkuhannya? Udah tahu, Ustaz. Kamu yakin mau lanjut dengan selingkuhan kamu? Udah tahu. Hancur. Kenapa? Seorang istri lupa dengan Tuhannya. Seorang suami lupa dengan Tuhannya. Maka di dalam riwayat hadis itu disebutkan dunia ini terlaknat. Dunia ini terkutuk. Kecuali Allah kasih pengecualian. Dunia ini terkutuk, dunia ini terlaknat, dunia ini tidak ada nilai, tidak ada harga. Kalau dunia punya harga, orang kafir tidak akan dikasih minum. Nah, ternyata hari ini kalau kita cek, lebih kaya orang kafir atau orang Islam? Lebih banyak kekayaan orang kafir. Berarti memang tidak berharga, Allah kasih. Kecuali apa? Kecuali di dalamnya itu zikrullah. Ada di dunia itu kita mengingat Allah, maka kita tidak termasuk yang Allah laknat. Kita tidak termasuk yang Allah kutuk. Ketika iblis disuruh sujud kepada Adam tidak mau, disuruh malaikat semua mau. Fasajadu, semuanya sujud seketika. Illa iblis. Aba wastakbar, kecuali iblis. Mereka sombong, dia sombong. Engkau ciptakan aku dari api sementara dia dari tanah. Aku sudah lama ada sementara dia baru. Aku sudah menyembah engkau 288.000 tahun akhirat. Dia baru ada. Kenapa mesti sujud? Malaikat semuanya sujud, iblis nggak mau. Ketika tidak mau, maka Allah keluarkan iblis dari sorga. Kamu tidak layak lagi di sorga. Fakhruj, keluar, diusir oleh Allah.
fa innaka rajim, sesungguhnya dia dikutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hakikatnya dunia ini tempat yang Allah tidak senangi. Tapi sekarang kita berada di dunia. Hidup mesti kita jalani. Sisa umur masih ada. Cita-cita belum tercapai, keinginan kita masih banyak. Bagaimana keadaan kita hidup hari ini di bumi, di dunia yang dilaknat Allah, yang dikutuk oleh Allah Ta'ala? Illa zikrullah, kecuali di dalamnya itu ada usaha untuk mengingati Allah. Nanti di akhirat, semua makhluk Allah ajak bicara. Setiap makhluk diajak bicara. Kemudian ada yang tidak Allah ajak bicara. Dunia ini. Kemudian dunia ini berkata, wahai Tuhanku, kenapa engkau tidak berbicara denganku? Maka Allah katakan, diamlah kamu yang tidak punya nilai apa-apa. Allah ciptakan, tetapi tidak bernilai di sisi Allah. Maka kita juga begitu. Punya karir silakan, cita-cita silakan, rumah punya, kendaraan punya, silakan. Tetapi itu bernilai di sisi Allah kalau itu menyebabkan kita senantiasa mengingati Allah. Kalau tidak, maka itu menjadi sesuatu yang terlaknat, yang terkutuk, yang kemudian diminta pertanggungjawabannya. Maka kata ulama, setiap kita mengambil udara, ketika kita bernafas, kita hirup udara, ambil itu oksigen yang Allah berikan kepada kita. Setelah masuk ke tubuh kita, sisa yang tidak terpakai kita keluarkan. Setiap kita bernafas, itu Allah punya hak di dalam hidup kita. Apa haknya Allah? Keluarkan nafas kita, apa haknya Allah? Maka haknya Allah senantiasa kita ingat Allah itu sebagai Tuhan kita yang menghidupkan kita, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kepada kita akal. Semua manusia Allah kasih namanya otak. Tapi ada yang tidak otak dia punya, tapi tidak terpakai maksimal. Kalau guru kami mengatakan itu namanya nababan. Nababan itu tidak babana. Otak punya, tetapi dia tidak tahu hak. Dia sebagai hamba, dia tidak tahu hak Tuhannya apa. Sehingga hiduplah semaunya, sesuka hatinya. Kemudian ketika hidup sesuka hati, datang perasaan gelisah di dalam hati. Ketika kita berbuat salah, orang tidak ada yang mengetahui rasa di hati bersalah itu muncul. Kemudian kita lanjutkan kesalahan itu menjadi dosa. Dosa itu bermaksiat. Maka semakin Allah buat gelisah itu hati. Perasaan gelisah. Uang mungkin banyak, karir mungkin melejit, kita dihargai orang, tetapi hatinya tidak tenang, ada kegelisahan. Tidur susah, bangun susah. Di rumah tidak tenang, di tempat bekerja tidak tenang. Di luar kita dengan teman-teman juga tidak tenang. Allah kasih hukuman paling ringan bagi orang yang hidup semaunya, yang tidak mau menunaikan hak Allah di dalam hidupnya. Allah berikan rasa gelisah di dalam hatinya. Tidak ada ketenangan hidup. Mau bahagia naik gunung, capek. Sampai di atas capek. Tidak mendapatkan ketenangan, turun capek lagi. Oh, gunung tidak memberikan ketenangan, laut. Pergi ke pantai, pergi ke laut. Mau berenang dia, mau menyelam dia, tidak juga bahagia, pindah lagi ke darat. Rumah tidak menyenangkan, tempat bekerja tidak menyenangkan, cari hiburan. Hiburan di siang hari tidak menyenangkan, cari hiburan di malam hari. Sampai dia memahami kapan akan hilang ini keresahan di hati. Kapan akan hilang ketidaknyamanan di hati.
Ketika dia memahami, ketika masih kita belum menunaikan haknya Allah, tidak akan tenang. Lantas bagaimana caranya? Kita mesti rujuk dengan Allah. Kita mesti kembali dengan Allah. Fafirru ilallah. Kembali kita kepada Allah. Rujuk kita kepada Allah supaya mulai datang ketenangan hati. Siksaan hati gelisah ini luar biasa. Orang kaya akan menyewa orang untuk menjaga rumahnya, security. Jam 2 malam yang punya rumah tidak bisa tidur. Orang yang dia sewa untuk menjaga rumah tidur di pos penjagaan. Dia dikerjakan supaya untuk tidak tidur di malam hari menjaga rumah. Tapi karena memang hati itu gelisah, yang punya rumah yang tidak tidur, yang dipekerjakan sebagai security enak tidurnya. Allah datangkan ketenangan hati. Ketenangan hati itu kita kenal dengan namanya sakinah. Kapan sakinah itu datang? Ketika kita mau mentaati Allah. Tapi kalau kita masih berpikir sami'na wa tafakkarna, kami dengar, cuma kami pikir-pikir dulu. Sami'na wa seminarna, kami seminarkan dulu, cocok tidak dengan kehidupan hari ini? Relevan tidak dengan perkembangan zaman? Diatur atau tidak ini dalam Quran? Ada tidak dalam hadis? Ditemukan tidak riwayatnya pada kehidupan sahabat atau zaman di tabi'in? Tidak cocok. Oh, kalau begitu sudah tidak cocok lagi. Kalau sudah tidak cocok, maka ditinggalkan. Orang-orang di dunia barat, mereka meninggalkan hegemoni mereka untuk menemukan ketenangan. Akhirnya mereka terima Islam. Orang Islam tidak tenang dengan agamanya. Dia tinggalkan Quran, dia tinggalkan hadis untuk mencari ketenangan. Ini keadaan yang sungguh luar biasa. Jerman tidak tertahan orang untuk bersyahadat setiap hari. Belanda setiap hari, Inggris setiap hari. Maka disebutkan istilah di Inggris hari ini, sebentar lagi Inggris itu akan berubah menjadi Islamistan. Kenapa? Begitu banyaknya orang yang masuk Islam setiap harinya. Bahkan sebelum Ratu Elizabeth meninggal dunia, ketika tidak mendapatkan ketenangan, beliau akan undang qari-qari yang ada di Inggris untuk membacakan Quran di istananya. Untuk mencari ketenangan. Minta dikumandangkan azan di dalam istananya untuk mencari ketenangan. Kita hari ini tidak mau tenang dengan itu. Orang di luar Islam mencari ketenangan, masuk dia ke dalam Islam. Orang Islam dia tinggalkan untuk mencari ketenangan. Ini kata ulama di dalam syair bahasa Persia, seperti orang yang melap keringatnya dengan sandal yang dia pakainya. Mukanya berkeringat. Untuk membersihkan keringatnya, untuk menghilangkan keringatnya, dia buka sandalnya. Kemudian dia lap itu keringat di mukanya dengan sandalnya. Mungkin keringatnya akan hilang. Tapi orang bodoh mana yang mau menyeka keringatnya dengan sandal yang dia pakainya? Itu keadaan ketika kita beragama tidak mau ikut, patuh, tunduk, taat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di dalam surah Ahzab, surah yang ke-33, sebagian besar kadang masjid kalau Jumat pagi membaca surah Alif Lam Mim Sajadah. Itu surah yang ke-32. Setelah itu ada namanya surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat ke-41. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita satu solusi terhadap apa kendala yang kita alami hari ini kepada siapa saja. Apapun masalahnya, apapun kendala hidupnya, dirinya dengan orang lain,
atau orang lain dengan dirinya, dengan keluarganya, dengan tempat dia bekerja, lingkungannya, dengan cara pola pikirnya, maka Allah memberikan solusi. Apa solusi yang Allah berikan? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang Allah berikan solusi itu bukan orang Islam. Yang Allah berikan solusi itu orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang beriman. Bukan Islam. Karena orang Islam ini baru pernyataan bahwa dia mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, Islam. Tapi untuk dia menaikkan kualitas dirinya, dia mesti menjadi orang beriman, mesti menjadi mukmin. Islam itu muslim. Dinaikkan levelnya, menjadikan dirinya mukmin, orang yang beriman. Maka orang mukmin ini Allah kasih solusi. Apa solusi yang diberikan oleh Allah Ta'ala? Uzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, tanpa ada jumlah bilangan. Kalau ba'da solat, setelah solat kita membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ini jumlah yang ditentukan. Habis salam pertama menyelesaikan solat kita, di dalam fikih itu salam pertama itu solat sudah selesai. Salam ke kiri sunat. Terkadang ada imam yang terlalu panjang, salam ke kanan itu lama ke kirinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kirinya lama. Kita sebagai makmum ketika sudah selesai warahmatullah, kita boleh mendahului imam untuk salam ke kiri. Tapi selain itu dalam sholat nggak boleh mendahului imam. Yang wajib itu salam ke kanan. Salam ke arah kiri sunnat. Berarti kalau sudah salam ke kanan, sholat sudah selesai. Apa yang kita baca orang beriman? Langsung istighfar. Disuruh oleh Nabi 3 kali. Salasa marrat. Kita istighfar 3 kali. Padahal kita tidak berbuat dosa. Kita baru selesai sholat, memuji Allah, membaca Quran, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Kenapa mesti istighfar? Kan kita baru selesai mengerjakan perintah Allah. Kenapa habis itu kita istighfar? Kita tidak berbuat dosa. Kalau kita berbuat kesalahan, kita berbuat dosa, kita beristighfar, memang itu seharusnya. Tetapi kita baru selesai mengerjakan sholat. Kenapa kita disuruh istighfar? Istighfar itu untuk menutupi kekurangan yang kita lakukan di dalam sholat. Kenapa? Kita sholat, tetapi pikiran kita keluar dari jasad kita. Bisa ingat kejadian 2 hari yang lalu, 2 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dia bisa ingat ketika dia masa kuliah, dia lagi sholat. Jasadnya lagi di rumah, jasadnya lagi di masjid, jasadnya lagi di musola, tetapi pikirannya udah sampai ke Amerika. Pikirannya udah sampai dia di Jakarta. Dia lagi di atas pesawat, dia lagi di dalam mobil, padahal jasadnya sedang sholat. Ini yang kita istighfarkan. Terhadap kelalaian saja kita istighfar. Bagaimana dengan kesalahan? Bagaimana dengan dosa? Belum tentu setiap kesalahan itu dosa. Tapi kalau sudah dosa, dosa tidak bisa lagi dengan istighfar saja. Dosa itu mesti dengan taubah. Kalau sudah taubat, maka ada namanya inabah, rasa ingin kembali kepada Allah. Nah, ini orang yang rujuk tadi. Sebagaimana seorang suami mengatakan talak kepada seorang istrinya, bisa dirujuk, bisa. Kalau dia belum 90 hari dari pertama suami menyebutkan kata talak. Atau dia, si istri ini belum mengalami 3 kali suci setelah dia haid.
Haid sebulan sekali, habis haid dia suci. Bulan depan haid lagi, dia suci lagi. Bulan depan dia haid lagi, tapi belum bersuci, masih bisa rujuk. Tapi ketika di bulan ketiga, begitu dia selesai haidnya, kemudian dia bersuci, maka tidak boleh lagi rujuk. Maka talak satu sudah dijatuhkan. Kalau begitu rujuk saja tidak bisa, mesti nikah ulang. Pernikahan yang kedua. Tapi kalau dalam masa 90 hari atau sebelum 3 kali masa sucinya, suami menarik kalimat talaknya itu, maka ketika ditarik, dicabut, namanya rujuk. Aku rujuk kamu kembali, aku tarik ucapanku kembali. Maka si istrinya mau, walaupun hanya dengan anggukan kepala, maka ini disebut dengan rujuk. Tidak mesti dinikahkan, tapi kalau masa rujuknya habis, masa tenggangnya habis, dia mesti nikah lagi. Berarti dia nikah untuk yang kedua kalinya dengan orang yang sama. Nah, pengantin baru hati-hati. Talak itu kalimat yang mudah diucapkan kalau kita sudah merasa tidak lagi mendapatkan perhatian. Masalah tidak ada, cuma perhatian saja. Maka kata orang-orang yang belajar psikologi, 5 tahun pertama itu rawannya usia pernikahan. 5 tahun kedua mulai mengenali pasangan. 5 tahun ketiga baru menghadapi masalah cobaan dalam keluarganya. 5 tahun keempat baru dia menjalani pernikahannya. Itu 20 tahun. 5 tahun belum bisa apa-apa. Dengan candaan talak itu sah. SMS dikirim, narasinya talak, dijatuhkan talak. Lewat telepon, jatuh talak. Seorang artis yang statusnya asli suami istri, di dalam satu scene adegannya itu si suami mengucapkan talak. Walaupun cuma dalam film, hanya aktingnya saja, filmnya tetap jalan. Tetapi secara agama, talak yang dia ucapkan itu sah. Padahal dia cuma artis, dia berperan saja. Tapi di kehidupan asli dia suami istri. Adegan di filmnya dia talak istrinya, maka itu asli. 90 hari tidak dirujuk itu kalimat, itu cerai. Tanpa dia sadari sudah 4 bulan masih tinggal serumah, masih seperti biasa dia suami istri, sudah zina. Lahir anak, setelah 4 bulan itu istrinya hamil, maka si anak nasabnya putus kepada ayahnya, tidak mendapatkan nasab ayah. Nanti anak ini besar ternyata perempuan, dinikahkan oleh bapaknya ini, maka pernikahan itu tidak juga sah. Kenapa? Dia tidak wali nikah, nasab terputus. Nah, inilah keadaan talak yang berbahaya itu. Maka kita dengan Allah, Allah tidak pernah menalak kita, tapi Allah menginginkan kita rujuk dengan Allah. Bagaimana kita mau rujuk dengan Allah? Berusaha mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Kita boleh beraktivitas, tetapi mulut kita tentu berzikir. Apa saja tidak bisa berbunyi di lisan kita, di hati kita. Tidak akan terjadi kiamat. Dalam beberapa riwayat hadis itu kalimatnya 2. Selagi masih ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak akan datang kiamat. Berarti kiamat itu datang, orang beriman sudah tidak ada lagi, baru datang kiamat. Datang nanti angin yang bertiup dari negeri Yaman. Setiap orang beriman ketika kena angin itu, dia menghirup udara yang dingin itu, maka dia mati. Sumber anginnya dari arah Yaman, menyebar ke seluruh dunia. Ketika di tempat itu ada orang beriman, dia terhirup udara dingin itu, maka dia mati. Habis semua orang beriman, baru kiamat datang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu orang beriman sudah tidak ada lagi. Idza sama'un fatarat, orang beriman sudah tidak ada lagi. Habis. Allah wafatkan dulu, tidak mengalami itu.
Atau kalimat yang kedua di dalam beberapa riwayat itu, selagi masih ada orang yang mengucapkan Allah, 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 maka tidak akan datang kiamat. Di dalam hati kalau la ilaha illallah itu panjang. Tapi kalau di dalam hati cuma menyebutkan Allah, itu tidak ada susahnya. Lidah tinggal dinaikkan ke langit-langit mulut. Sentuhkan ujung lidah ke langit-langit mulut, hati ucap Allah. Apalagi dalam tidak ada aktivitas. Kita mau tidur, salat taubat 2 rakaat terhadap kesalahan kita dari bangun tidur tadi. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa hati, dosa tangan. Di media sosial kita, salat taubat kita 2 rakaat. Selesai salat taubat, duduk kita. Itu masa kita untuk me time dengan Allah. Duduk. Angkat lidah kita, ujung lidah sentuhkan ke langit-langit mulut kita. Di hati kita ucap Allah, 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 Allah. Sampai dapat kita rasa tenang di hati. Dapat rasa tenang, kita mau tidur istirahat, istirahat. Selesai semua adab tidur, doa kita baca. Berwuduk sebelum tidur. Kalau dia sudah salat taubat, tinggal tidur karena dia sudah wuduk. Dia baca 10 ayat dari Al-Quran. Kalau tidak, dihitung orang yang lalai sampai kita bangun. 10 ayat tidak banyak. Al-Fatihah sudah 7, tambah Al-Ikhlas, tambah Al-Falaq, tambah An-Nas, sudah lebih dari 10 ayat. Tambah lagi ayat kursi. Masih ada waktu, belum ngantuk juga 2 surat terakhir Al-Baqarah. Masih belum ngantuk juga 2 surat terakhir At-Taubah. Belum ngantuk juga 2 surat terakhir dari 2 ayat terakhir dari surah Yasin. Belum juga ngantuk, kembali kita ulang, lidah kita naikkan ke langit-langit, di hati kita Allah, Allah, Allah sampai tidur. Kalau ternyata itu usia terakhir kita, kita meninggalkan dunia ini dengan mengingati Allah. Begini cara mencari ketenangan. Healing yang sebenarnya ini. Kalau healing ke sana kemari, uang hilang, tenaga hilang. Mau jalan-jalan kemana, uang tetap dikeluarkan. Tiketnya, akomodasinya, penginapannya, biaya makannya, oleh-olehnya. Selesai kegiatan itu, capek lagi, cari lagi uang. Maka healing kita itu dengan Allah. Tidak ada tempat yang paling nyaman untuk kembali Allah. Kalau ini kita berusaha, maka kita akan berusaha mengingati Allah, kegiatan kita akan berjalan. Yang sering kami sampaikan, ketika kita sudah memahami 3 hal, maka hidup ini akan tenang. Hal yang pertama, Allah mengetahui setiap apa yang kita lakukan. Suara hati kita Allah dengar. Keinginan kita Allah tahu. Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Yang kedua, Allah melihat apa yang kita lakukan. Yang ketiga, Allah mendengar apa yang mau kita ucapkan. Kalau ini 3 hal ini kita fahami, maka kita berusaha. Apa yang kita buat, ingat Allah mengetahui. Apa yang mau kita ucapkan, Allah mendengar. Dimanapun kita, Allah melihat kita. Diketahui oleh Allah, didengar oleh Allah, dilihat oleh Allah. Maka kita berusaha. Namanya manusia, ada kesalahan. Namanya manusia, kadang kita berbuat dosa. Tetapi kita fahami yang 3 ini, maka kita mulai kembali untuk rujuk dengan Allah Ta'ala. Jadi kita cuma mencari waktu, kapan kita mau kembali kepada Allah. Aktivitas kita jalankan, kegiatan kita laksanakan, tetapi kita rujuk dengan Allah kapan? Kapan kita mau tunggu kembali kepada Allah? Sampai hati ini betul-betul gelisah, atau gelisah hati ini Allah timbulkan penyakit, atau masalahnya satu bagian dari saraf kita Allah tahan. Kalau ditahan saraf namanya stroke. Apa mau stroke dulu, mau rujuk dengan Allah? Apa mau jantung bocor dulu, rujuk dengan Allah? Atau mau kanker dulu, baru rujuk dengan Allah? Apa yang kita tunggu untuk kita rujuk dengan Allah? Tidak ada yang harus ditunggu.
Kita mesti segerakan. Fafirru ilallah, berlari. Bukan jalan kita, berlari. Untuk dunia santai. Untuk Allah, kita segera kembali kepada Allah. Karena permasalahan hidup kita tidak akan pernah selesai. Mati, masalah lagi. Orang mau mengakhiri hidupnya karena begitu banyaknya beban masalahnya. Di akhiri hidupnya, dia kira masalah selesai. Tidak, masalah baru muncul. Ada orang sewa pembunuh bayaran, tolong bunuh saya. Karena bunuh diri nggak enak. Loncat tidak bagus, minum racun tidak bagus. Cari pembunuh bayaran. Begitu ketemu, siapa targetnya? Saya sendiri. Cuma tolong buat seolah-olah ini seperti saya dibunuh orang. Pembunuh bayaran berpikir, bagaimana mungkin saya mendapat order, mendapat pesanan untuk membunuh seseorang, yang memesan itu orang yang akan dibunuh itu. Maka orang yang bekerja sebagai pembunuh bayaran sudah disiapkan, diurungkan niatnya. Ini tidak betul. Saya memang pembunuh bayaran, tapi kalau membunuh orang yang mengorder itu, ini tidak masuk akal lagi. Maka diurungkan untuk membunuh tadi. Deal sudah, bayarannya sudah, lokasinya sudah, waktunya sudah. Seolah-olah dia akan dibunuh orang. Pembunuh bayaran masih punya nurani. Tidak mungkin ini saya lakukan. Tidak jadi dia lakukan. Yang mengorder ini akhirnya selamat, masih hidup dia sampai sekarang. Kita kenal namanya Angelina Jolie. Frustasi dengan hidup. Untung masih hidup sampai hari ini. Masalahnya cuma satu, kalau dia mati nanti beriman, aman. Tapi kalau tidak, masalah lagi tetap. Pembunuh bayaran masih punya nurani. Maka kata ulama, ketika kita sudah tidak tahu lagi apa yang akan kita lakukan, maka tanya nurani kita. Istafti qalbak, tanya kepada hatimu, ini yang saya lakukan betul atau tidak? Yang saya kerjakan salah atau benar? Yang saya lakukan ini merugikan saya, yang saya lakukan ini merugikan orang lain, yang saya lakukan ini merugikan orang banyak. Maka tanya hati kita. Istafti qalbak, tanya hatimu. Tidak akan berbohong itu nurani kita. Ini salah, jangan kerjakan. Ini betul, harus bertahan di sini walaupun bagaimana keadaannya. Ini betul. Maka nurani kita akan bisa menuntun kita. Kapan? Kalau nurani itu tidak gelisah. Kalau nurani itu gelisah, tidak bisa. Hati itu dia berbolak-balik setiap saat. Bahkan getaran bolak-balik hati itu dalam satu detiknya itu 114 sampai 113 kali getaran. Bukan hati jantung kita, bukan. Disebutkan oleh ulama, hati yang disebut dengan kolbu itu dalam satu detik itu getarannya sampai 113 kali. Kapan akan tenang itu? Ketika disebut nama Allah, tenangnya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, baru tenang itu hati. Mesti sebut nama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ayat berikutnya, wasabbihu bukrata wa asila. Wasabbihu, sucikan Allah. Wa asila. Wasabbihu ini waktunya kapan? Bukrata, awal pagi. Setelah itu kapan? Asila, akhir hari, sore hari. Akhir hari itu bukan menuju jam 00, bukan. Awal hari ketika terbit matahari, akhir hari ketika terbenamnya matahari. Maka ada waktu yang disebut oleh Nabi itu namanya zikir pagi dan petang. Zikir kapan saja boleh, di mana saja boleh, tapi ada waktu khususnya. Pagi di awal hari berarti ba'da subuh. Akhir hari berarti ba'da asar. Ketika kita selesai mengerjakan solat subuh, tidak ada solat sunat ba'diyah subuh.
Begitu kita selesai melaksanakan sholat asar, tidak ada ba'diyah asar. Qobliyah subuh ada, rawatibnya muakkad. Qobliyah asar ada 4 rakaat, rawatibnya ghairu muakkad. Tetapi ba'diyah subuh tidak ada, ba'diyah asar tidak ada. Apa yang dilakukan? Zikir, wasabbihu. Kalau disuruh wasabbihu, sucikan Allah, berarti kita disuruh lagi mengingati Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, waktu subuh ini berkahnya luar biasa. Maka jangan sampai tergilas subuh ini apapun dan bagaimanapun keadaan kita. Capek, ngantuk, shift malam dan segala macamnya. Kalau kita mau, Allah kasih jalan. Kalau kita tidak mau, tidak ada jalan. Kemauan Allah mudahkan, kalau tidak mau tidak akan mudah. Beberapa guru kami memberikan amalan yang kita kerjakan yang menyebabkan kita Allah bangunkan sebelum azan subuh. Amalnya tidak berat, ringan. Cuma membaca Bismillahirrahmanirrahim 11 kali. Kemudian kita ambil nafas satu, tarikan nafas. Kemudian kita baca La ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 7 kali. Yang ke-8 Muhammad Rasulullah, baru nafas dilepas. Ya Allah bangunkan saya sebelum azan subuh. Itu bagaimanapun keadaan bangun. Bangun. Bahkan dalam beberapa riwayat, walaupun kami belum menemukan kitabnya, riwayat dari beberapa guru-guru itu, Sayyidina Umar itu ketika ditikam mengimami sholat subuh, itu belati Arab itu tembus dari punggung ke depan perutnya. Lebih dari 7 tusukan. Maka beliau itu beberapa hari menjelang meninggal dunia pingsan itu. Kapan dia bangunnya? Azan. Jadi dia dalam keadaan koma, tapi begitu azan berkumandang, bangun. Solat dia, selesai dia solat, pingsan lagi. Masuk lagi waktu solat berikutnya, azan lagi, maka dia bangun lagi. Selesai solat dia koma lagi sampai dia meninggal dunia. Sebutkan oleh beberapa guru kami, di antara yang beliau baca itu seperti itu. Tidak mau terlewat waktu solatnya. Nah, kita yang jadi musuh itu subuh. Nah, subuh ini menjadi musuh bagi semua orang. Cuaca dingin, tidur kita terlambat, capek. Sudah bangun tapi tidur lagi. Lihat jam, baru jam sampai 10 menit lagi. 40 menit itu selimut ditarik, 1,5 jam kemudian baru bangun. Jadi kalau awaklah jago jam sampai tu, tak ada cerita nambah lalu. Kalau ditambah, itu sejam kemudian baru akan bangun. 4:30 nanggung 10 menit lagi baru azan, 10 menit lagi baru iqamat, masih ada 20 menit lagi. Ya, akhirnya bangun juga 20 menit kemudian, tapi 6:20 menit. Sudah Allah bangunkan, dibuat kita buang air kecil, didatangkan nyamuk, enggak juga. Sudah Allah kirim itu untuk membangunkan kita. Di dalam badan kita mesti ada yang dikeluarkan, entah buang air kecil, entah buang air besar. Dari luar badan kita Allah kirim nyamuk. Sudah bangun, tapi tidak mau melaksanakannya, akhirnya subuhnya hilang. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, di dalam satu kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad Al-Qastalani, satu orang ulama besar di Mesir, beliau mengatakan bahwasanya ketika seorang anak ikhlas membaca tahlil la ilaha illallah jumlahnya sampai 70.000 kali, maka dia niatkan untuk ayah dan ibunya, maka itu menyebabkan ayah dan ibunya terbebas dari neraka. 70.000. Kapan mau diselesaikan itu? Ada waktu subuh, waktunya istimewa untuk zikir ba'da subuh itu. Maka kita baca tahlilnya 300 kali setiap hari. Kalau full 360 hari itu,
maka 300 kali 360 hari itu hampir 100.000. Dia cuma 70.000. Kami perempuan ada haidnya, berarti kami tidak boleh zikir. Yang tidak boleh itu baca Quran. Haid itu yang tidak boleh megang Quran, yang tidak boleh membaca Quran. Mengulang hafalan boleh, zikir boleh, bersolawat boleh, tidak ada halangan. Berarti laki perempuan sama. Selama 360 hari kalau Hijriah atau 365 hari kalau Masehi, setiap ba'da subuh kita berkesempatan berbakti kepada ayah dan ibu kita, baik mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia. Dengan apa? Dengan membaca tahlil ba'da subuh 300 kali. Tidak banyak, cuma 300 kali. Mau dengan jari silahkan. Satu ruas jari ada 3 hitungan. Satu jari kanan kita, satu tangan kanan kita dengan 5 jari 15 hitungan. Mau pakai alat bantu yang disebut dengan tasbih silahkan. Atau itu dianggap tidak bagus, bid'ah, mau ganti yang lain dengan teli, ya silahkan juga. Sayyidatina Ummu Salamah istri Nabi menghitung zikir dengan biji kurma. Kalau beliau makan kurma, bijinya disimpan, dibersihkan, dicuci, dijemur, maka biji kurma itu dimasukkan kantong. Ketika dia berzikir dikeluarkan dari kantong sampai habis. Habis biji kurma yang dalam kantong, dia pindahkan lagi. Dari luar dimasukkan lagi ke dalam kantong. Begitu dia zikirnya. Dihitung, berarti ada alat bantu untuk menghitung zikir. Nah, kita terserah, dengan jari boleh, dengan alat bantu silahkan, dengan teli boleh, dengan tasbih boleh. 300 kali ba'da subuh. Untuk apa? Kita mulai berbakti kepada ayah dan ibu kita. Penebusan dari neraka apabila seorang anak mau membacakan tahlil untuk ibu bapaknya 70.000. Riwayat disampaikan oleh Imam Ahmad Al-Qastalani. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ba'da asar apa? Tadi subuh. Asar apa? Termasuk zikir yang utama itu baca Quran. Termasuk zikir yang tertinggi itu baca Quran. Pernah kami sampaikan juga, ada hajat kita yang susah tertunaikan. Ba'da asar itu waktu yang paling tepat untuk membaca surah Al-Waqi'ah. Tidak lama. Idza waqa'atil waqi'ah, ayatnya pendek-pendek. Tidak sampai 100 ayat. Berapa lama dibaca itu ba'da asar? Cuma 15 menit. Kalau sudah terbiasa, kurang dari 15 menit. Kalau kita baru memulai baca Al-Waqi'ah, 15. Atau sampai setengah jam ba'da asar. Dijadikan waktu kita untuk bisa mengisinya dengan zikrullah. Ba'da subuh tidak ada solat sunat ba'diyahnya, ba'da asar juga tidak ada solat sunat ba'diyahnya. Maka mudah-mudahan keadaan dunia kita dimanapun kita berada, di tempat bekerja, di rumah, di atas kendaraan, sedang bagaimanapun kita, selalu kita berusaha untuk mengingat Allah dengan berzikir kepada Allah Ta'ala dengan kalimat mana yang kita mau silakan. Subhanallah boleh, Alhamdulillah boleh, Allahu Akbar boleh, La ilaha illallah boleh, La haula wa la quwata illa billah boleh, Astaghfirullah boleh. Pilih mana yang kita suka, mana yang kita mudah. Atau cuma sekadar menyebut Allah, 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 itu yang mudah, kerjakan itu. Sehingga keadaan kita tidak ada yang menyebabkan kita lalai dari Allah, sehingga tidak menyebabkan kita lari dari Allah. Maka tidak ada bahasa orang beriman itu galau, tidak ada bahasa orang beriman itu gabut, tidak ada. Karena dia mengingati Allah. Ketika dia mengingat Allah, Allah berikan rasa tenang ke dalam hatinya. Rasa tenang ini mahal. Siapa yang tahu tenangnya mahal? Orang yang hatinya gelisah. Seperti kita hari ini tahu nikmatnya sehat begitu mengunjungi orang yang sakit. Baru kita tahu sehat itu lebih berharga kalau sakit sudah datang. Baru kita tahu masa muda itu enak kalau usia kita beranjak tua. Baru kita sadar masa kanak-kanak itu menyenangkan ketika masa kanak-kanak sudah kita lalui menjadi masa remaja. Remaja itu menyenangkan. Kapan kita tahu? Kalau sudah dewasa. Dewasa menyenangkan kalau kita sudah tua.
Hidup itu menyenangkan kalau kita sudah mati. Yang sudah kita lalui baru kita memahami. Maka mudah-mudahan sisa kehidupan kita bisa menyebabkan kita senantiasa berzikir kepada Allah kapanpun, dimanapun, keadaan bagaimanapun. Dalam keadaan berwuduk silahkan, belum ada wuduk kita silahkan juga. Tapi orang beriman tidak putus wuduknya. Batal dia wuduk lagi, batal dia wuduk lagi, batal dia wuduk lagi. Maka kalau keadaan dirinya senantiasa berwuduk, maka zikirnya mudah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keberkahan, bisa kita mengingat Allah walaupun tidak banyak, tapi ada usaha kita untuk mengingat Allah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.